selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Mencuri motor seorang pemuda di Mimika, Papua Tengah diringkus polisi. Razia kendaraan selama 2 pekan, ada 1.400 pengendara ditilang Polda Papua. Harga cabai di Merauke makin pedas. Anggota Polsek Mimika Baru meringkus seorang pemuda yang mencuri motor di Jalan Ahmad Yani, Mimika, Papua Tengah. Yohanes diringkus beserta sebuah motor curian. Pelaku akhirnya ditangkap di Jalan Budi Utomo, Mimika, beserta barang bukti hasil curian sepeda motor. Menurut polisi, pencurian terjadi pada dini hari. Pelaku memanfaatkan lingkungan yang sepi. Pelaku yang ciri-cirinya disampaikan berada sedang melakukan miras dengan beberapa rekannya. Kami mendekati yang diduga tersangka dan menanyai apakah ada masalah. Ternyata ia mengiyakan, sehingga kami mengamankan di kendaraan dan menanyakan keberadaan barang bukti. Ternyata barang bukti disimpan di kos-kosan keluarganya yang tidak jauh dari TKP. Diamankan yang bersangkutan. Kita menuju di sana, ternyata kendaraan berupa 1 unit motor Scoopy milik korban sudah berada di dalam rumah. Pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polsek Heram memeriksa seorang pria yang diduga memperkosa seorang wanita di sebuah indekos di kota Jayapura. Tersangka tidak melawan ketika tim Opsnal Polsek Heram menangkapnya di seputaran Expo Waena. Tersangka memperkosa korban di kamar kos di Kampung Buton. Tersangka mengakui perbuatannya kepada polisi. Sebelum memperkosa, ia mengancam akan melukai korban jika tidak melayani nafsu bejatnya. Anggota langsung menghadang pelaku dan selanjutnya anggota mengamankan pelaku ke Polsek Heram guna diperiksa lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, akhirnya pelaku mengakui telah melakukan perbuatan cabul. Tersangka saat ini mendekam di tahanan Polsek Heram. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Operasi Patu Kartens baru saja berakhir. Operasi yang berlangsung selama 2 pekan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Selain menjatuhkan sanksi tilang dalam operasi Patu, polisi juga memberikan teguran simpati kepada pengendara yang melanggar agar mereka sadar dan tidak mengulangi perbuatannya. Untuk tilang, Polda Papua mengeluarkan 1.400 surat tilang kepada pelanggar. Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun lalu, sebanyak 1.300 surat tilang. Begitu juga dengan teguran simpatik, tahun ini mencapai 5.800 teguran kepada pengendara. Elektronika tilang itu berjumlah tahun 2023 itu 1.322. Sedangkan tahun 2024 ini dia agak naik ya menjadi 1.468. Di angka 146, ya 11% naiknya. Untuk teguran cukup banyak, ya. Dari tahun 2023 itu sekitar 5.323, sedangkan tahun 2024 ini menjadi 5.896 kasus dengan angka trennya itu 573. Kemudian persennya 11% naiknya, cukup tinggi.
Meski operasi Patuh Kartens 2024 berakhir, Polda Papua akan tetap meningkatkan patroli jalan raya untuk menegakkan aturan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Nelayan Indonesia belakangan ini sering melanggar perbatasan negara lain. Belum lama ini ada belasan nelayan Merauke harus berurusan dengan pihak berwenang Australia atau Papua New Guinea karena memasuki perairan negara tersebut saat mencari ikan. Untuk mencegah kasus pelanggaran tidak terulang, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia wilayah Papua Selatan akan memperketat rekrutmen untuk menjadi nelayan yang bekerja di atas kapal. Kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi kasus pelanggaran perbatasan maupun tindak kriminal yang dilakukan nelayan atau ABK di kapal nelayan. HNSI akan mensyaratkan setiap orang yang ingin menjadi nelayan harus memiliki surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Baik, sebenarnya standarnya sudah ada ya daripada setiap instansi, dari perekrutan keahlian daripada si ABK, terus data diri mereka punya jejak itu, dan setiap pemilik kapal juga pun tidak seenaknya mengambil ABK seperti di laut. Tapi ya ini namanya juga mungkin sesuatu yang sudah terjadi, kita tidak perlu harus ini, tapi mungkin ke depan perlu lagi ada perlakuan khusus bagi pemilik kapal maupun stakeholder yang ada, supaya bagaimana ABK ini bisa lebih seleksi lagi supaya hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Mohon kalau kita mengikut kapal atau berlayar dengan kapal itu kerjasama, karena itu satu keluarga dan sekapal. Apapun yang terjadi di atas kapal itu adalah satu keluarga. Jangan ada sampai saling membenci satu sama lain karena kita mencari rezeki di laut. Jangan sampai hal ini terulang kembali, karena ini sangat tidak dibenarkan oleh lembaga apapun dalam institusi apapun. Jadi saya sebagai Ketua DPD HNSI, saya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwajib untuk menindaklanjuti, karena ini menyangkut nyawa manusia. Dan semoga kalau memang ada sesuatu yang janggal, yang tidak sesuai, mungkin ada tanda-tanda yang bisa meluruskan kematian daripada almarhum. Menurut HNSI, jumlah nelayan di Provinsi Papua Selatan berdasarkan data di komunitas sekitar 200 orang lebih. Sementara yang tidak terdaftar jumlahnya mencapai sekitar 600 orang nelayan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga semua jenis cabai di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan terpantau kembali naik. Cabai kecil yang sejak 2 hari lalu harganya Rp140.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp170.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai besar, naik dari Rp120.000 menjadi Rp160.000 per kilogram. Musim kemarau menjadi salah satu penyebab produksi cabai di kawasan sentra cabai seperti di distrik Tanah Miring, Semaga, dan distrik Kurik berkurang. Kecilnya sekarang dijual berapa itu? Kecil 170. Dari 2 hari lalu berapa harganya? 140. Itu berarti naiknya 30.000 ya? Ya. Dalam berapa hari? 2 hari lagi tuh ya? 2 hari. Nah, selain mahal, memang agak sulit ngomongnya. Ya. Kenapa dia? Stok kurang, Bang, dari petani kurang. Sudah mulai habis stok petani. Pengaruh musim kering juga itu? Ya, bisa jadi. Kalau lombok besarnya berapa? Lombok besar sama, 150, 160. Kalau yang keriting sama juga? Keriting sama. Sama juga? Besar. Sama juga dengan... Hampir sama lah, 160, 150. Tapi banyak juga atau stoknya kurang juga? Ada juga. Stok. Kurang juga ya? Banyak yang belum panen. Tomat yang murah. Murah ya tomat ya? Ya. 10.000. 10.000. Lomboknya bakalan naik terus ya Bu? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa sampai berapa per kilonya? Per kilo bisa sampai 200. 200 Pak, ya? biasanya. Meski mahal, penjualan cabai tetap normal karena cabai sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke, Papua Selatan membantah ada kesalahan prosedur saat menangani pasien. Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke, Letkol Anggita Purba, mengatakan pihaknya dalam menangani pasien sudah sesuai standar operasi. Itu hal yang kami sangat sayangkan ya, karena tidak didahului dengan cross check ke pihak rumah sakit apa yang sesungguhnya
lakukan protokol yang sudah dilakukan bagaimana sehingga tertulis malpraktek. Kalau sesuai standar yang sudah kami buat, sebenarnya tidak ada kelalaian dalam penanganan pada pasien ini. Penyebab kematian pada pasien ini sangat dicurigai, ya, sangat dicurigai oleh karena tromboemboli paru. Artinya pada saat pasien mengalami persalinan, nah, dalam kondisi seperti itu memang ada kasus-kasus tertentu yang mengalami tromboemboli paru, dalam artian terjadi emboli yang menyumbat daripada pembuluh darah untuk paru sehingga paru tidak berfungsi dengan bagus sehingga terjadi gagal napas. Pihak RSAL juga menyayangkan pihak keluarga yang sebelumnya tidak melakukan koordinasi dan cross-check dengan pihak Rumah Sakit Angkatan Laut sebelum memviralkan kasus ini di media sosial, sehingga terkesan RSAL melakukan pelanggaran. Sabtu lalu, seorang ibu rumah tangga meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke saat akan melahirkan. Sang ibu meninggal bersama bayinya yang masih dalam kandungan. Jangan seperti ada anakku lagi nih, saya korban gara-gara terlambat penanganan gitu ya. Kita harapkan petugas-petugasnya jangan ambil tindakan terlalu lama. Tapi dari pihak rumah sakit sudah datang ke sini, Bu Haji ya? Sudah datang. Jadi memang kita tidak serahkan ke rumah sakit, kita serahkan cuma petugas itu yang lele-lele. Mudah-mudahan jangan ada lagi seperti kita berpikir. Keluarga korban juga meminta rumah sakit mengusut kasus ini secara terbuka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun melantik Susana Dewi Janawanggai sebagai penjabat Bupati Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung di kantor Gubernur Papua. Susana menggantikan penjabat Bupati Kepulauan Yapen sebelumnya, William Manderi, yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun mengingatkan penjabat bupati untuk menjalankan program strategis nasional dengan baik. Di antaranya penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, ketahanan pangan, dan penurunan angka pengangguran, serta penanggulangan kemiskinan ekstrim. Fasilitasi persiapan pelaksanaan pemilihan Bupati Kepulauan Yapen tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Selain itu, sebagaimana dimaksud yang telah saya sampaikan tadi, saudara penjabat Bupati Kepulauan Yapen juga wajib melaksanakan program strategis nasional dan daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Yapen, antara lain program penanganan stunting dan gizi, program pengendalian inflasi daerah, ketahanan pangan, penurunan angka pengangguran. Sebelum dilantik menjadi Bupati Kepulauan Yapen, Susana Wanggai menjabat Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Papua. Susana berjanji akan melanjutkan program yang sudah dilaksanakan penjabat bupati sebelumnya. Kami akan menjalankan amanah dan arahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Gubernur. Di sini juga kami mau mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh negara kepada kami untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, secara khusus kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Dan yang berikut adalah tentu penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan, itu yang pertama. Dan yang berikut adalah penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan. Dan kemudian yang paling pokok adalah bagaimana untuk kita memfasilitasi persiapan pelaksanaan pilkada. Ini harus berjalan aman, tentram dan damai, tentu dengan koordinasi dengan seluruh pihak, terutama Forkopimda, tokoh masyarakat, itu harus berjalan baik. Dan yang berikut adalah 10 program strategis nasional, antara lain stunting. Gubernur Papua berharap dengan pelantikan bupati baru, roda pemerintahan di Kepulauan Yapen berjalan seperti biasa. Begitu juga dengan pelayanan masyarakat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Dan minta maaf kalau mungkin tadi belum. Sejumlah pelukis menggelar pameran di Monumen Tugu Kapsul Waktu, Merauke, Papua Selatan.
Karya para seniman ini dipajang di 3 ruang di Komplek Tugu Kapsul Waktu. Pengunjung bisa menyaksikan berbagai karya dengan aliran yang berbeda-beda. Pameran lukisan di Tugu Kapsul Waktu baru pertama kali sehingga menarik perhatian masyarakat. Capung, promotor pameran ini berpendapat, pameran ini memberikan semangat bagi para seniman di Merauke untuk terus berkarya, sekaligus menjadikan Tugu Kapsul Waktu sebagai tempat untuk mengekspresikan karya seni. Mencoba memamerkan karya-karya seni rupa terkhusus di lukis. Di sini ada karya yang realis, ada yang ekspresif, ada yang abstrak. Sedangkan apa yang kami kemas di sini tidak hanya dilukis, tetapi ada seni fotografer. Sedangkan karya-karya yang ada kami kemas ini karya-karya tidak hanya dari seniman yang ada di Merauke, namun kita libatkan pelajar. Artinya gini, program kami dari Sanggar Seni Capung Art itu sendiri mempunyai program seniman masuk sekolah. Dan yang kami kemas sekarang ini di tempat ini adalah karya-karya dari hasil program kami ke sekolah-sekolah itu sendiri. Seperti itu. Nah, apa harapan dari harapan dari kami, dari Capung Art sendiri, setidak-tidaknya untuk generasi ke depan itu yang cinta akan seni dapat difasilitasi. Artinya kami coba untuk memfasilitasi mereka, untuk mengembangkan bakat mereka, potensi mereka, bahwa mereka itu sebenarnya bisa. Tetapi selama ini mereka mungkin takut atau apa ya, kami coba merangkul mereka untuk muncul ke permukaan, untuk memberi warna di Kabupaten Merauke. Selain lukisan karya seniman Merauke, pameran ini juga memajang hasil karya lukisan dari pelajar SMA dan sederajat di Merauke. Tentu ini suatu kebanggaan bagi pelajar untuk menunjukkan bakat mereka ke masyarakat luas. Monumen Tugu Kapsul Waktu berdiri di atas lahan seluas 2 hektar lebih dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Monumen Kapsul Waktu bisa menjadi tempat dan ruang bagi para seniman di Merauke untuk memamerkan atau mementaskan karya seni mereka, mengingat tempat seperti ini di Merauke masih sangat terbatas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkot Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura melatih guru dan siswa sekolah dasar anak asli Papua untuk menerapkan sistem pembelajaran dengan metode gasing atau gampang, asik, dan menyenangkan. Pelatihan diikuti 80 peserta yang terdiri dari 20 guru dan 60 siswa sekolah dasar anak asli Papua. Pelatihan metode gasing sangat bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan belajar pandai berhitung. Sedangkan untuk guru dengan pelatihan ini mereka akan mampu mengajarkan konsep penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian dengan menggunakan metode gasing sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Pembelajaran matematika dengan pendekatan metode gasing, gampang, asik, menyenangkan adalah merupakan angkatan yang ke-6 dengan total sasaran peserta yang sudah diampu adalah 851 sebagaimana laporan Ibu Kepala Bidang tadi. Kita berharap dari angka tadi itu mereka bisa mereplikasi, memperbanyak di satuan-satuan pendidikan. Jadi ada peserta didiknya, ada gurunya yang mendapatkan diklat pelatihan selama 15 hari. Satu kali paket kegiatan itu 15 hari teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini upaya ikhtiar daripada pemerintah Kota Jayapura. Ada peta rapot pendidikan di kota kabupaten yang ini dikeluarkan oleh Kemdikbud, dan peta itu merupakan dokumentasi publik. Nah, keberadaan kegiatan kali ini adalah merupakan ikhtiar pemerintah Kota Jayapura untuk meningkatkan percepatan angka numerasi di daerah. Pelatihan metode gasing ini bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya dan dilaksanakan selama 15 hari. Hingga bulan Juli ini, pemerintah Kota Jayapura sudah melatih sekitar 850 guru dan siswa dengan menggunakan metode gasing. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini.
Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.